Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Maulana Dwi Prasetyo, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman lanjut. Baik, saya mulai. Yang pertama yaitu tipe data. Tipe data adalah kategori atau jenis data yang menentukan bentuk, nilai, dan operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Dalam pemrograman, setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data bawaan atau built-in untuk mengelompokkan data. Contoh tipe data yaitu numerik, yang berisi integer dan float. Yang kedua adalah string, yang ketiga adalah boolean, yang keempat adalah array atau list, yang kelima adalah dictionary, yang keenam adalah null atau none. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah pemrograman wadah atau tempat penyimpanan data yang diberi nama, sehingga data tersebut dapat digunakan atau diubah selama pemrograman berjalan. Variabel membantu mengelola dan memanipulasi data dengan mudah. Ciri-ciri variabel yaitu nama digunakan untuk mengidentifikasi variabel, misalnya X, nilai adalah data yang disimpan di dalam variabel, misalnya 10. Tipe data yaitu menentukan jenis data yang disimpan, misalnya angka, teks, atau boolean. Contoh penggunaan yaitu menggunakan Python seperti yang ada di bawah ini, yaitu variabel mempermudah pengelolaan data dan membuat kode lebih fleksibel serta mudah diubah. Selanjutnya yaitu operator. Operator adalah pemrograman simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel, nilai, atau ekspresi. eh, Dibagi beberapa jenis operator yaitu nomor pertama operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, yang ketiga operator logika, yang keempat operator penugasan, yang kelima yaitu operator bitwise. Operator memungkinkan pemrogram untuk melakukan berbagai operasi matematis, logika, dan manipulasi data dengan cara efisien. Selanjutnya yaitu input dan output. Input-output dalam pemrograman merujuk pada proses menerima data dari pengguna atau sumber eksternal dan menampilkan atau menyimpan data ke pengguna atau tempat lain atau output. Input, proses memasukkan data ke dalam program biasanya melalui perangkat seperti keyboard, mouse, atau file. Seperti contoh di sini. Selanjutnya itu output, proses menampilkan hasil atau data dari program ke pengguna biasanya melalui layar atau perangkat lain. Selanjutnya itu perulangan dan percabangan. Perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan yaitu for loop digunakan untuk mengulangi blok kode dengan jumlah iterasi yang diketahui. Yang selanjutnya itu while loop digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Selanjutnya itu percabangan atau conditionals. Percabangan digunakan untuk membuat keputusan dalam program dengan memeriksa kondisi tertentu. Ada beberapa jenis percabangan yaitu if else memeriksa kondisi dengan jenis jika kondisi terpenuhi blok kode tertentu dijalankan. Yang selanjutnya itu if else menambahkan beberapa kondisi untuk memeriksa lebih dari satu kemungkinan. Baik, untuk selanjutnya saya terangkan untuk program yang saya jalankan yaitu perihal e-commerce. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat, saya mengambil perihal e-commerce. Jadi di sini untuk perincian transaksi kita bisa memasukkan nama pelanggan, kategori pelanggan dibagi tiga, member, reguler, member, dan premium, dan total pembelian. Jadi jika setiap orang mempunyai total pembeliannya tersendiri dan diskon tersebut bergantung dari jenis pelanggan tersebut. Dan di akhir dijelaskan berapa diskon yang didapat sesuai dengan member orang tersebut. Jadi saya contohkan. Nah, di sini kita memasukkan nama pelanggan, contoh nama saya sendiri. Nah, di sini ada kategori tiga pelanggan yaitu reguler, member, dan premium.
Saya contohkan yang pertama yaitu reguler dengan total pembelian dalam rupiah. Contoh kita ambil 500.000. Nah, di sini sudah ada rincian transaksi dari nama kategori reguler, total pembelian 500.000 dengan diskon 5%. Jadi dikurangi 25.000 dengan total pembayaran yaitu 475.000. Sekarang saya contohkan untuk kategori member. Masukkan nama saya lagi. Saya masukkan jenis membernya yaitu member. Karena yang pertama tadi reguler, yang sekarang adalah member. Nah, total pembelian kita samakan seperti yang pertama tadi 500.000 sebagai acuan agar lebih gampang kita lihat. Nah, di sini rincian transaksi dengan nama tersebut dengan kategori member dengan total pembelian yang sama seperti yang pertama 500.000 itu mendapatkan diskon 10% dengan potongan 50.000 dan total pembayaran yaitu 450.000. Karena yang pertama tadi untuk jenis pelanggan reguler hanya mendapatkan 5% dan ketika pelanggan member itu mendapatkan 10%. Jadi saya contohkan lagi untuk yang terakhir yaitu untuk kategori pelanggan premium. Saya masukkan nama saya lagi, kategori pelanggan premium. Nah, di sini kategori pembelian total harga saya samakan dengan yang sebelumnya yaitu 500.000. Nah, di sini untuk kategori pelanggan premium dengan total pembelian yang sama dari dua pelanggan sebelumnya itu mendapatkan diskon 20%. Jadi total diskonnya yaitu 100.000 dengan total pembayaran sebesar 400.000. Jadi untuk yang dijalankan yang ini yaitu membagi tiga tipe pelanggan yaitu reguler, member, dan premium dengan jenis diskon yang berbeda-beda sesuai dengan tipe pelanggan tersebut. Jadi cukup di sini penjelasan yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.